Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah metodologi penelitian ini, kami akan mempresentasikan hasil review kami dengan saya Muslimatul Hanifah dan teman saya Nurali Fitria. Ini adalah link jurnal yang kami review. Judul penelitian dari review kelompok kami hari ini adalah Analisis Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility dan pengaruhnya terhadap return saham. Pada penelitian ini, terdapat 2 orang peneliti, yakni yang pertama, Riantri Barus, mahasiswa program studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan. Yang kedua, Azhar Maksum, program studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan. Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan yang masih bersifat sukarela menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas sosial dalam laporan tahunannya. Selanjutnya, investor melihat perkembangan perusahaan untuk menentukan tingkat return saham dari informasi CSR. Karena rendahnya pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan menyebabkan turunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Terdapat 6 pertanyaan penelitian atau research question. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR? Yang kedua, apakah profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR? Yang ketiga, apakah ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR? Yang keempat, apakah umur perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR? Yang kelima, apakah profil perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR? Yang keenam, apakah pengungkapan informasi CSR di dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap abnormal return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI? Beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya 1. Sembiring 2005 melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan yang meliputi size perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. 2. Susbiani 2001. Penelitian ini menganalisis pengaruh size, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan jenis industri terhadap luasnya pengungkapan sukarela. 3. Anggraini 2006 melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta. Variabel yang digunakan yakni persentase kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas. 4. Nurdin 2006 melakukan penelitian pengaruh pengungkapan informasi CSR di laporan tahunan terhadap harga saham dengan melihat reaksi investor terhadap kualitas pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Selanjutnya, teori yang melandasi penelitian. Teori agensi telah digunakan secara luas dalam penelitian yang berhubungan dengan Dewan Komisaris.
Berdasarkan teori agensi, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Sembiring 2005, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dalam penelitian tersebut, telah ditemukan bahwa ukuran atau jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat 6 hipotesis dalam penelitian ini. H1. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR. H2. Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR. H3. Ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR. H4. Umur perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR. H5. Profil perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi CSR. H6. Pengungkapan informasi CSR di dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap abnormal return saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitiannya terfokus pada data-data numerikal. Jenis data dan sumber data penelitian. Jenis datanya yaitu menggunakan data dokumenter. Data dokumenter yaitu data penelitian yang berada dari dokumen atau laporan keuangan, laporan biro pusat, surat memo, dan faktur. Pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan tahunan, annual report, dan laporan keuangan. Sumber datanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dibuat pihak lain, contohnya yaitu laporan keuangan. Data diperoleh dengan mendownload semua laporan tahunan untuk tahun 2009 yang dipublikasikan di www.idx.com. Pengukuran variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi CSR adalah CSRI. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pencapaian laba, lingkungan, dan masyarakat. Variabel dependen yang juga digunakan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap return saham adalah abnormal return saham. Adapun langkah-langkah dalam menghitung abnormal return saham. Yang pertama, menghitung return saham harian individual untuk estimasi periode. Yang kedua, menghitung return saham harian. Dan yang ketiga, mengestimasi beta dengan metode koreksi forward dan rocker. Yang keempat, menghitung ekspektasi return untuk estimasi periode. Dan yang terakhir, mencari abnormal return pada estimasi periode. Pengukuran variabel independen. Variabel independen yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi CSR terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan umur perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan nilai total aset. Menggunakan satuan pengukuran triliun rupiah. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diukur dengan NPM, di mana NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Yang ketiga, ukuran Dewan Komisaris menunjukkan berapa banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dalam satu perusahaan. Yang keempat, umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan hidup atau lamanya perusahaan sudah berdiri, dihitung dari mulai perusahaan berdiri hingga Agustus 2010. Dan yang kelima, profil perusahaan mengungkapkan karakteristik perusahaan yang dilihat dari visibilitas konsumen, risiko politis atau tingkat persaingan yang dihadapi. Di sini disimpulkan dengan rumus Y sama dengan B0 ditambah
B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5D1 dengan keterangan Y adalah CSRI, yaitu Corporate Social Responsibility Index. X1 yaitu ukuran perusahaan dinilai T. X2 yaitu profitabilitas menggunakan persentase. X3 ukuran Dewan Komisaris. X4 umur perusahaan. D1 yaitu profil perusahaan dalam kurung variabel dan B0 konstanta. B1 sampai B5 yaitu koefisien regresi. Rumus 2. Z sama dengan B0 ditambah B1 Y. Keterangannya, Z adalah abnormal return saham. Y yaitu CSRI, Corporate Social Responsibility Index. B0 sama dengan konstanta. B1 sama dengan koefisien regresi. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi. Dalam statistika adalah salah satu model untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Hasil pengujian regresi model 1 berkaitan dengan analisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan profil perusahaan terhadap pengungkapan informasi CSR. Yang kedua, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik model regresi yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokodesitas. Uji normalitas, pengakuan normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolineritas. Hasil uji asumsi multikolineritas menunjukkan bahwa di dalam model tidak ada gejala multikolineritas. Uji heterokedasitas. Hasil pengujian asumsi ini menunjukkan bahwa di dalam model tidak ada atau tidak terjadi heteroskedasitas. Keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian yang singkat. Periode yang diamati dalam penelitian ini hanya 1 tahun, yaitu laporan tahunan 2009. Yang kedua, nilai R-square yang rendah. Nilai R-square yang rendah menunjukkan masih ada variabel yang penting dan tidak dimasukkan ke dalam model. Misalnya, ada tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun sebelumnya dan keberadaan orang asing dalam manajemen. Yang ketiga, perusahaan sampel belum memiliki format standar dalam mengungkapkan informasi CSR-nya, sehingga ada kesulitan dalam melakukan tabulasi tentang pengungkapan informasi CSR. Saran penelitian. Penelitian yang ingin melakukan lanjutan dengan pengungkapan informasi CSR di laporan tahunan disarankan agar memperpanjang periode pengamatan, misalnya 2 atau 3 tahun pengamatan. Periode penelitian yang lebih panjang akan memungkinkan untuk memberikan gambaran yang lebih komplit tentang pengungkapan informasi CSR. Penelitian ini ingin mengajukan penelitian lanjutan tentang pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunannya. Disarankan agar menggunakan juga data tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun sebelumnya. Variabel ini juga perlu diteliti adalah keberadaan orang asing dalam manajemen. Dilihat dari keterbatasan penelitian, di sini kami membuat judul baru. Yang pertama, analisis pengaruh kepemilikan saham orang asing terhadap pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility. Dan yang kedua, analisis pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility dan pengaruhnya terhadap keberadaan orang asing dalam manajemen. Sekian, terima kasih atas penjelasan review dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.